Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Rahma Putri dengan NIM A1B1220024. Di sini saya akan memaparkan materi tentang psikologi digital kependidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Dr. Andus Hari Sudarto Harjono MPD dan Ibu Lucia Oktriwini MPD. Topik pertama yang akan saya sampaikan yaitu konsep dasar psikologi kependidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang belajar, pertumbuhan, dan kematangan individu serta penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap reaksi manusia. Pendidikan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi proses mengajar dan belajar. Pentingnya psikologi dalam pendidikan. Psikologi sangat penting karena psikologi itu mencakup kehidupan kita dan segala kehidupan sosial. Psikologi juga dapat membantu seorang guru dalam menentukan topik pembelajaran yang tepat untuk peserta didiknya. Seorang guru juga diharapkan memiliki keterampilan dan strategi untuk memahami karakteristik peserta didiknya. Kemudian, tujuan psikologi pendidikan yaitu membantu siswa secara umum untuk patuh pada proses pembelajaran, dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan potensi peserta didik. Kemudian ada peran manfaat psikologi kependidikan. Yang pertama, menentukan strategi dan metode pembelajaran. Yang kedua, mengevaluasi hal pembelajaran. Yang ketiga, membentuk kepribadian pendidik. Yang keempat, membentuk prestasi belajar. Yang kelima, memahami perbedaan siswa. Yang keenam, menciptakan iklim belajar yang kondusif. Yang ketujuh, mengetahui keadaan emosi. Yang kedelapan, meningkatkan motivasi belajar. Kemudian, topik kedua yaitu tentang pola pengasuhan era digital. Ada 4 jenis pola pengasuhan era digital. Yang pertama, otoritatif. Pola asuh otoritatif ditandai dengan tingkat responsivitas yang tinggi dan tingkat tuntutan yang tinggi juga. Yang kedua, otoriter. Otoriter pola asuh ditandai dengan tingkat responsivitas yang rendah dan tingkat tuntutan yang tinggi. Yang ketiga, permisif pola asuh permisif ditandai dengan responsivitas yang tinggi dan tingkat tuntutan yang rendah. Orang tua dengan pola asuh permisif cenderung sangat responsif terhadap keinginan dan kebutuhan anak, tetapi kurang mengatur aturan dan batasan. Yang keempat, ada acuh tak acuh. Pola acuh tak acuh ditandai dengan tingkat responsivitas yang rendah dan tingkat tuntutan yang rendah. Topik yang ketiga yaitu lingkungan dan sumber belajar digital. Pembelajaran digital adalah segala jenis pembelajaran yang disertai dengan teknologi atau praktik pengajaran yang memanfaatkan teknologi secara efektif. Sumber belajar digital merupakan alat baru yang digunakan dalam pembelajaran serta dibangun di atas pemahaman mereka. Dalam pembelajaran biasanya, peserta didik menggunakannya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jenis sumber belajar digital, perangkat lunak komputer, media interaktif, sumber daya online. Kemudian topik yang keempat, ada problematika psikologi di era digital. Ada 5 problematika psikologi di era digital. Yang pertama, antisosial. Yang kedua, anoreksia dan bulimia nervosa. Yang ketiga, megalomania. Dan yang keempat, nomofobia. Kemudian yang kelima, gaming disorder. Solusi dalam menghadapi masalah di era digital. Yang pertama, untuk antisosial, dapat mulai beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua, anoreksia dan bulimia nervosa dapat belajar percaya diri dengan apa yang sudah dimiliki. Yang ketiga, megalomania dapat menerima keadaan dengan apa adanya. Yang keempat, nomofobia dapat memperbanyak melakukan aktivitas tanpa menggunakan gawai. Kemudian yang terakhir, gaming disorder. Gaming disorder dapat dilakukan dengan melakukan aktivitas di luar ruangan. Kemudian, topik 5 dengan tema dampak psikologis era digital terhadap perilaku mahasiswa. Dampak positif era digital terhadap mahasiswa. Yang pertama, mudah mendapat informasi. Yang kedua, informasi yang dibutuhkan cepat dan mudah untuk memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan teknologi. Yang keempat, membuat perpustakaan online. Kemudian ada dampak negatif
Dampak negatif era digital terhadap mahasiswa. Banyaknya informasi yang menarik di internet sehingga mahasiswa tidak fokus ketika belajar. Yang kedua, penyalahgunaan pengetahuan bagi mahasiswa untuk melakukan kriminal-kriminal. Yang ketiga, mempermudah terjadinya penjiplakan untuk melakukan kecurangan. Yang keempat, meningkatnya penyebaran pornografi yang dapat merusak moral di generasi muda. Yang kelima, banyaknya aplikasi yang menarik sehingga menumbuhkan rasa malas. Yang keenam, pengaruh negatif dari luar negeri dapat masuk dengan mudah. Apa sih upaya yang dapat dilakukan? Upaya yang harus kita lakukan pada era digital ini yaitu dengan membatasi penggunaan teknologi digital, menghindari multitasking, menggunakan teknologi digital untuk memperbaiki kesehatan mental, membentuk kebiasaan baik, mendiskusikan penggunaan teknologi digital dengan teman dan keluarga. Kemudian ada topik 6, yaitu rupa pendidikan di era digital. Era digital dapat dianggap sebagai perkembangan dari sebuah sistem evolusioner di mana perputaran pengetahuan tidak hanya semakin memuncak, tetapi juga semakin di luar kontrol manusia sehingga membuat masa di mana kita semakin sulit untuk dikelola. Konsep pembelajaran karakter secara digital dapat meningkatkan pengalaman belajar, menghemat waktu guru, memungkinkan guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa dengan lebih baik, membantu melacak kemajuan siswa. Kemudian ada tantangan guru dalam konsep pembelajaran di era digital. Tantangan kita sebagai guru adalah menemukan cara untuk mengajar siswa bagaimana menavigasi etika dari era digital yang bergerak cepat secara sadar, proaktif, dan reflektif. Tantangan yang dipersoalkan yaitu ada aspek keseimbangan, yang kedua persoalan keselamatan dan keseimbangan, yang ketiga aspek perundungan, yang keempat aspek hak cipta dan plagiarisme. Kemudian ada topik 7 yaitu manajemen pengelolaan kelas. Masalah pengelolaan kelas yang pertama yaitu pengaturan tempat duduk yang tidak sesuai kebutuhan. Yang kedua, pengaturan cahaya yang tidak memenuhi standar luminasi. Yang ketiga, penempatan papan tulis dan proyektor tidak sesuai. Yang keempat, penempatan gambar dan warna yang tidak sesuai. Yang terakhir, lantai ruangan yang tidak bersih, mengganggu proses pembelajaran. Nah, pentingnya pengelolaan dalam kelas, memecahkan segala permasalahan yang menjadikan kendala dalam proses pembelajaran sekaligus membangun situasi kelas yang kondusif secara terus-menerus dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan suasana kelas yang menunjang proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Penyelesaian yang dapat dilakukan untuk masalah pengelolaan kelas yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah siswa. Yang kedua, membuat rencana penanggulangan masalah siswa. Yang ketiga, menetapkan waktu pertemuan terhadap siswa bermasalah. Yang terakhir, melakukan tindak lanjut pembangunan siswa. Kemudian ada topik 8, peran motivasi dalam konsep diri di era dalam proses pembelajaran. Motivasi belajar perlu diusahakan, terutama yang berasal dari dalam diri dengan cara senantiasa memikirkan masa depan yang penuh tantangan dan harus dihadapi untuk mencapai cita-cita. Adapun macam-macam motivasi belajar. Motivasi belajar berdasarkan intrinsik ialah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada motivasi ekstrinsip, yaitu motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Dampak negatif motivasi terhadap hasil belajar. Siswa yang termotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang tinggi pula. Kemudian artinya semakin tinggi motivasinya, semakin tinggi intensitas usaha dan upaya yang dilakukan. Maka semakin tinggi hasil belajar yang diperoleh. Kemudian ada topik 9, kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah kondisi yang dialami oleh siswa yang ditandai adanya hambatan tertentu dalam menerima dan menyerap pelajaran yang disebabkan oleh banyak faktor.
Jenis kesulitan belajar yaitu kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan. Kesulitan ini mencakup gangguan perhatian, ingatan, motorik, bahasa, dan berpikir. Kesulitan belajar akademik yaitu mencakup kesulitan membaca, menulis, dan berhitung seperti matematika. Adapun faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu sulit sekali terhadap motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengelola bahan belajar, menyimpan peroleh hasil belajar. Kemudian ada faktor eksternal karena kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran kebijakan sosial lingkungan di sekolah, guru sebagai pembina siswa belajar, kurikulum sekolah yang membuat siswa kurang mengerti. Kemudian ada topik 10, perbedaan intelijensi gaya belajar dan berpikir peserta didik. Intelijensi peserta didik di era digital menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intelijensi adalah daya reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental, terhadap pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi baru. Berpikir peserta didik di era digital. Pada dasarnya, berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional, dan juga memahami hubungan logis antara ide ataupun peristiwa. Saat ini, hampir semua anak sekolah, bahkan juga anak yang belum sekolah, banyak memegang dan mengoperasikan gawai. Lewat gawai, mereka mengakses aneka ragam informasi, entah itu berupa teks, gambar, suara, maupun video. Kemudian topik 11 yaitu identifikasi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan berbakat. Dua sifat anak berkebutuhan khusus yang sementara adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen, kecacatan. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar, hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kecacatan. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kondisi yang dimiliki oleh anak yang bersangkutan. Sebagai contoh, seorang anak memiliki kebutuhan khusus dalam belajar karena tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, atau mengalami kesulitan untuk bergerak. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah sesuatu yang berada di luar diri anak, mengakibatkan anak menjadi memiliki hambatan belajar, sehingga mereka memiliki kebutuhan layanan khusus dalam pendidikan. Sebagai contoh, seorang anak yang mengalami kekerasan rumah tangga dalam jangka panjang mengakibatkan anak tersebut kehilangan konsentrasi. Kemudian yang terakhir yaitu topik 12 dengan tema kajian gender dalam kelas. Nah, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Gender mencakup perbedaan sosial, ekonomi, politik, dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Gender dapat mempengaruhi persepsi, kesempatan, peran, dan kewajiban yang diberikan kepada individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Gender juga melibatkan identitas gender, yaitu cara individu mengidentifikasi dan merasakan diri mereka sendiri sebagai laki-laki dan perempuan, atau mungkin identitas gender yang berbeda. Kesetaraan gender dalam kelas. Dalam hal kecerdasan, tidak ada satu penelitian pun yang mengatakan bahwa laki-laki secara biologis lebih cerdas dari perempuan. Tetapi kecerdasan itu lebih dikarenakan faktor pendidikan. Pendidikan bagi perempuan semakin penting. Artinya bila dilihat dari tugas dan fungsinya, baik dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga. Kesetaraan gender dalam pencapaian hasil belajar. Perbedaan struktur otak laki-laki dan perempuan berbeda. Yang ditimbulkan dari perbedaan struktur otak tersebut, perbedaan pola pikir sehingga banyak kajian yang menyebutkan bahwa prestasi anak perempuan lebih mempunyai hubungan positif terhadap prestasi belajar dibandingkan dengan anak laki-laki. Siswa laki-laki lebih cenderung lebih aktif dalam pembelajaran, tetapi keaktifannya digunakan untuk membuat keributan kelas. Sedangkan siswa perempuan
cenderung lebih termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugas. Berbagai studi menemukan bahwa bila ujian diberikan tanpa tekanan keterbatasan waktu, maka skor perempuan akan meningkat tajam, sedangkan skor laki-laki tidak banyak berubah dibanding dengan ujian yang harus diselesaikan dalam waktu terbatas yang menimbulkan rasa tekanan. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.